Buku, Sepeda, dan Sejarah 65. Pada satu momen tertentu, Made Wirya menggabungkannya menjadi semacam motivasi untuk bergerak, melakukan sesuatu. Ia memutuskan untuk mengenang bulan-bulan terakhir tahun 1965 dengan bersepeda dari makam Bung Karno di Blitar sampai di Taman 65 di kawasan Kesiman dan Pasar bagian timur. Itu dilakukan setelah ia membaca buku karya Martin Aleida yang berjudul Tuhan Menangis Terluka. Juga membaca puisi karya Putu Oka Sukanta. Buku menggerakkannya untuk bersepeda. Bersepeda menggerakkannya untuk mengenang sejarah yang tak boleh dilupakan. Made Wirya tentu saja orang yang punya kesenangan bersepeda. Kini ia tinggal di sebuah desa kecil di Blitar, Jawa Timur. Ia juga seorang pembaca buku, juga penulis. Ia sering menulis di media online tatkala.co. Dari Taman 65, ia balik ke Blitar lewat kota Singaraja. Ia singgah di sekretariat tatkala.co di rumah belajar komunitas Mahima. Dan kami jalan-jalan ke pantai dan berbincang-bincang. Waktu itu kan tahun kemarin saya kan ke Labuan Bajo. Terus saya janjian dengan Ji Agung Alit mau mampir ke Taman Baca Kesiman. Saya tahunya sih saya nggak kenal dengan awalnya dengan Ji Agung Alit, nggak kenal. Tahunya ya Taman Baca Kesiman, ternyata pemiliknya itu ya saya pikir gila banget sih ya. Udah ada bisnis tiba-tiba dijadikan taman baca yang ya non komersil kayaknya itu. Saya tertarik, saya datang, saya mampir, diterima dengan baik. Terus dia cerita ini itu, ternyata bapaknya itu jadi penyintas, jadi korban peristiwa 65. Kan Desember sangat masif itu di Bali. Diajaklah saya ke Taman 65, ya kan? Taman 65, terus saya pikir gini, wah keren juga sih ini. Ada oase untuk para keluarga penyintas gitu kan, ngumpul situ curhat, dia berbagi selama ini orang takut untuk ngomong jadi berani gitu kan. Bagi saya ini sesuatu. Akhirnya setelah saya pulang dari Labuan Bajo, sekian bulan kemudian saya mendapatkan bukunya Martin Aleida. Judulnya itu Tuhan Menangis Terluka. Itu yang pertama saya baca. Setelah habis saya tertarik lagi dengan bukunya Putu Oka Sukanta. Judulnya itu Merajut Harkat. Sebelumnya ada Mimi Moko, itu tentang peristiwa 65, utama dari sisi korban ya, orang-orang kiri. Terus saya langsung kontak ke Ji Agung Alit. Ji, meninggalnya bapaknya Ji itu kapan? Desember tanggal berapa gitu. 25. Oke, Ji. Saya akan mengenang peristiwa pembantaian orang-orang kiri di Bali itu yang masif bulan Desember tahun 65 dan akan sampai di Taman 65 itu sebagai finish bisa bersepeda dari Blitar. Itu pas tanggal 25 Desember. Pas peristiwa penghabisan nyawa bapaknya Haji itu. Oke, Bung. Saya tunggu. Nah, gitu dia. Saya berangkat dari makam Bung Karno. Ini sangat terkait ya, antara Bung Karno dengan peristiwa 65. Sangat terkait. Makanya saya berangkat dari tanggal 22 itu dari makam Bung Karno. Terus ya sampailah tanggal 25 di Taman 65. Ya gitu aja sih. Berapa waktu perjalanan ya? 3 malam 4 hari. Saya nginep, pertama itu nginep di
jadwal saya awalnya itu dari Blitar itu nginepnya di Pronojiwo. Cuman sesama di Pronojiwo saya cari makan. Sore waktu itu ya jam 3 gitu, oleh si pemilik restoran dia bilang, jangan nginep di sini Pak, ini mahal. Ya mungkin mereka tahu lah. Mungkin melihat saya bersepeda, mungkin bukan orang yang berduit gitu ya, dipilihkan ada penginapan yang murah gitu. Dia bilang setelah Geladak Perak atau dikenal dengan piket 0, itu titik tertinggi dari perjalanan dari Blitar ke Lumajang gitu loh. Celakanya dia bilang kan 5 kilo dari Geladak Perak sampai 7 kilometer satu pun gak ada hotel. Saya lihat di Google Map, ngikuti di peta Google Map nggak menemukan apa-apa. Ya udah, untungnya jalannya turun sehingga saya tidak banyak mengeluarkan tenaga. Padahal saat itu saya sudah harusnya sudah melewati waktu istirahat, karena kan saya targetkan 145 kilo sehari itu kan. Itu sudah mencapai 150-an lah, ini sudah melebih, tapi gak ada pilihan. Saya berpikir, saya tanya orang-orang situ di Pronojiwo yang di bawah itu memang waktu itu sudah bukan Pronojiwo, apa namanya lupa saya. Itu nggak ada hotel satu pun. Terus dia bilang ada Pak, tapi di namanya itu Pasirian. Dia bilang ada gitu aja. Ternyata sampai di Pasirian jaraknya itu sudah 165 kilo juga nggak ada hotel. Saya sudah mikir gini, kalau nggak ada hotel saya ke Koramil atau ke Polsek lah, gitu kan. Kata saya Google lagi menemukan kos harian. Dan harganya murah, 50.000, udah saya telepon, ternyata ada kamar kosong tinggal 1, ya udah saya masuk. Itu semalam nginep situ, berangkat lagi selama jalan. Terus ditanya, mau kemana Pak? Mau ke Bali, Denpasar. Apa acaranya? Berbeda aja. Tujuannya apa? Tujuan lagi. Saya bilang, saya mau mengenang peristiwa 65. Aduh, Pak, 65 Pak. Jangan PKI Pak ya. Masa berubah dia. Artinya stigma itu tetap kuat loh ya. Tapi memang bilang sama orang-orang gitu. Kamu gitu. Masa dia berubah ya. Padahal umurnya ya nggak tua-tua banget, mungkin 40-45. Karena kan ketika 45, dia umur 45, masa remajanya kan muter lihat film G30S. Iya kan? Bener nggak? Iya ya. Aku kelahiran 68. Pas kanak-kanak itu tahun 70, 75 itu bekas-bekas itu masih ada. Oh iya. Saya 66. Terus nginep berikutnya di mana? Kalau sampai Gilimanuk ada kendaraan, saya naikkan kendaraan. Entah ke Blitar, entah Surabaya. Kalau nggak ada, saya terus mungkin ngirimnya di Serputih mungkin. Mungkin. Karena saya nggak mau mengulang rute yang sama ke arah Genteng, Banyuwangi, Lumajang. Ini jalur mana nih? Utara, Pantura. Jalur selatan itu ya memang berat sih. Selain panas juga rolling, naik turun. Makanya orang bilang, wih gawat, jalurnya gawat gitu katanya yang tahu-tahu itu. Ya emang gawat. Cuman ya pertama saya menikmati, kedua saya harus semangat lah, belum janji. Dari Gilimanuk ke Denpasar nginepnya di Pulukan ya? Bukan. Kemarin itu disuruh si siapa? Kung Alit kan nginep di Soka Sakti, bener ya? Saya bilang enggak sih, nginep di Taman 65 aja ada kamar toh. Enggak, udah tenang aja kamu, pokoknya nginep di Soka Sakti. Ya turuti. Saya pikir saya nggak mau mubani lah. Semalam 250.000, akhirnya begitu pas kita habis keliling itu, begitu pulang sampai di Taman 65 lagi, Uci, ini kamarnya nggak masalah gitu loh.
saya tidur di mana pun nggak masalah, saya orang jalan. Ya sudah, kalau kamu maksa, ya bilang ya udah. Itu memang jarang ditempati ya rumah tuanya itu ya. Terus apa namanya, itu tempat tidurnya itu bekas tempat tidur ibunya yang meninggal tempo hari itu. Makanya kakaknya bilang, Made, kamu gak ngimpi? Ngimpi apa, Bo? Aku bilang gitu. Enggak mimpi, enggak. Saya tahu arahnya lah. Enggak. Itu terus apa ya, sampai di... Terus dari perjalanan dari Gilimanuk ke Denpasar? Dari Pasirian nginep itu dapat kamar kos harian itu 50.000 semalam. Kamarnya kecil. Terus saya lanjutkan ke Genteng, Banyuwangi. Genteng sebuah kecamatan ya, yang cukup ramai itu. Datang di sana itu saya nginep di rumah anaknya senior saya. Pagi berangkat lagi, nginep di Pulukan. Ya udah gitu-gitu aja, tapi panas banget sih. Panas banget. Panas. Saya cepet capek. Tapi karena sudah kadung janji, saya harus nyampe tanggal 25, mau nggak mau terus saya paksa. Ya nyampe juga akhirnya. Dari Pulukan langsung ke Denpasar, ke Taman 65. Ya mungkin ini perjalanan yang paling gak nyaman ya, karena udara yang sangat panas banget. Setelah dari Taman 65, saya memang berencana ke Mahima. Ya, mampir aja. Meskipun medannya lebih berat ya ketika melewati Bedugul, tapi karena udaranya sejuk, apalagi tadi mendung, ada sedikit hujan, sejak di Pancasari sampai di Git-Git ya. Waktu sampai di 65 disambut sama Kung Alit? Oh iya. Sampai sama Kung Alit. Saya ditelepon juga dari Amerika oleh kakaknya, Haji Dekung Sandikrama. Saya bilang, saya nggak ada pretensi apa-apa. Saya hanya berempati aja pada para penyintas itu. Kebetulan saya kenal dengan keluarganya Kung Alit. Itu yang saya bikin ini tujuan tujuan bersepeda saya tahun ini. Taman 65. Ya saya usahakan tiap tahun lah saya bersepeda jarak jauh itu. Karena saya mencintai sepeda. Saya pernah ekstase loh, saya pernah mengalami ekstase bersepeda. Pernah itu. Waktu itu mungkin ini ya situasi yang mendukung. Jadi waktu dari Pacitan itu 2 tahun lalu kalau nggak salah itu. Dari Pacitan saya berangkat jam 5:30 melewati CLS itu. Jalannya sepi, tenang gitu. Sampai perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah itu benar-benar nggak ada orang, nggak ada kendaraan apa-apa, sepi dari rumah. Saya ekstase loh, kayak orang meditasi, kayak orang fly itu loh. Itu beberapa kali, 3 kali, dan itu hilang kayak itu. Betul begitu. Saya juga heran, bisa ya sepeda ekstase itu. Itu ada saking nikmatnya mungkin, saya nggak tahu. Saya nggak tahu apakah itu berbahaya apa tidak. Misalnya kan kayak tiba-tiba setirnya serong kiri masuk ke laut yang dalam itu, yang curam itu, saya nggak tahu. Yang jelas saya menikmati sih ya. Saya nggak tahu apakah orang-orang juga seperti itu ya. Apakah saya hanya berkhayal? Tapi enggak, ini hilang, benar-benar hilang beberapa detik ini. Shit, gitu. Kayak orang fly lah. Jangan-jangan Bob Marley kayak habis nyimeng semain gitar itu fly gini, ini ekstase juga kayak gitu. Kayak itu kira-kira ya. Ya itu memang senang sih ya.
dengan bersepeda saya pikir saya bisa banyak melepas kemelekatan ya, melekat pada kendaraan bermotor. Saya sudah nggak bermobil lagi. Rasanya ya jadi nggak penting gitu loh. Saya menghadiri acara-acara apapun yang dulu saya merasa gengsi kalau nggak naik mobil, sekarang enggak jadinya. Saya naik Gojek. Entah reuni apalah. Tai kucing lah. Terus saya juga nggak gila pada sandangan kayak baju gitu. Kalau melekat pada sepeda iya. Saya masih beli perintilannya sepeda gitu, masih sih. Kaos gitu misalnya. Tapi kalau yang lain enggak. Enggak ya, enggak. Sepeda. Ya mungkin kayak kamu ekstase ketika menulis gitu misalnya kan. Mungkin tuh ya. Mungkin ya. Merasakan kenikmatan luar biasa kan itu kan. Kayaknya seperti ada dunia luar yang kita masih. Iya bener nggak itu? Bener nggak sih? Bener nggak sih? Kayak kok jadi aneh ini ya? Fly gitu. Ya mudah-mudahan saya nggak bombastis ya. Ya mudah-mudahan tidak berbahaya. Maksudnya tidak bikin nyemplung ke got gitu. Iya, tapi yang acara ke ini nggak sama sekali karena kan panas ya, panas luar biasa. Belum lagi kalau dari Gilimanuk ke Denpasar, gila itu, gila banget itu, ramai luar biasa. Wah gila itu. Saya jangan lagi ekstase menikmati aja, nggak begitu, nggak maksimal lah menikmatinya. Gila banget kemarin tuh. Jadi yang menggerakkan itu mungkin janji saya dengan Taman 65 itu. Itu jadi unik ya hubungan bersepeda sama Taman 65 itu. Itu sejak kapan itu ketertarikan sama, sejak baca bukunya Martin atau sebelumnya? Tentang penyintas sudah agak lama sih deh. Sudah agak lama ya. Cuman pemicunya yang paling utama itu pertama Taman 65 dan Taman Baca Kesiman. Yang kedua, saya baca bukunya Martin Almeida yang judulnya apa? Ya tadi itu, Tuhan Menangis Terluka. Saya belinya itu saya nggak sengaja buka-buka Tokopedia, ketemunya Taman Baca Kesiman. Ternyata dia punya lapak di situ. Waktu peluncuran itu aku hadir waktu. Oh, hadir ya? Ya. Ada Martin itu kan? Ada Martin. Iya. Saya WA loh, Bung Martin itu. Bung. Saya beli langsung ke Martin. Tangan kan? Iya. Sebelum saya berangkat, saya WA beliau. Bung, saya mau mengenang peristiwa tragis 58 tahun yang lalu dengan bersepeda sejauh 580 kilo. Dari dari Blitar, maka Bung Karno ke Taman 65. Kemungkinan itu kurang dari 580. Maka akan saya tambah lagi ke Singaraja. Kalau kurang lagi saya tambah ya Gilimanuk. Kalau lebih ya sudahlah. Oh ya bagus itu, dia bilang gitu. Yang lebih sulit dari rute Blitar Taman 65 itu apa saja? Ya bukan sulit ya, mungkin berat ya. Yang lebih berat lah ya. Yang pertama itu ya di jalur selatan dari Pacitan ke Jogja itu yang lumayan lah. Tapi berat, tapi saya menikmati karena seneng sih. Udaranya juga gak panas, pemandangannya indah. Terus yang menakutkan itu Trans Sumbawa. Ketika dari Tarano ya, Tarano itu kota kecamatan, kota kecil, perbatasan Sumbawa Besar Dompu. Karena Sumbawa itu panas luar biasa, saya selalu berangkat pagi buta jam 4:30, dan karena di Tarano itu saya akan menghadapi puncak tertinggi, namanya itu Nangatumpu. Saya berangkat lebih pagi lagi, jam 4 saya berangkat. Apakah saya berani? Nggak takut, tapi harus
terpaksa harus berangkat pagi karena panas tuh. Saya berangkat sebelum malamnya itu saya baca peta di Google Map. Saya lihat di situ ada SPBU, terus ada poliklinik, ada puskesmas, ada desa nelayan. Saya pikir aman lah ini gitu. Keluar dari hotel jam 4, gelap ini deh. Saya nyalakan lampu semua depan belakang. Saya jalan gitu. Ternyata bukan SPBU, Pertamini itu loh. Apa namanya? Pom bensin apa namanya itu? Ya itulah kios bensin yang pakai ini. Tutup lagi itu. Tenang, masih ada puskesmas gitu. Nggak tahu, kecil semuanya tutup lagi itu. Dan kampung nelayan lewat, dan ke kampung nelayan kecil ada paling 10 rumah itu. Sehingga saya karena gelap. Nah ini setelah keluar dari kampung nelayan, ada tanjakan kan sorot cahaya hanya ke depan, kiri kanan kan nggak bisa lihat saya hanya dapat penerangan dari bulan itu ya, yang sebelah kanan itu bukit, yang kiri deburan kayak gini nih, deburan ombak. Saya pikir ini di pinggir pantai lah ini ya, udah saya kayu naik, sejuk, udaranya nyaman lah gitu. Meskipun saya ada rasa takut lah karena gelap ini kan. Begitu sampai puncak, turun kan, di depan ada motor berhenti. Aduh, dirampok aku. Aduh, kena aku ini apa itu. Takut, jujur takut. Berkeringat aku loh. Wih, sampai tremor aku. Wah, ini gimana? Saya ini nggak punya ilmu bela diri lah, nggak punya mantra-mantra buat pengusir rampok lah. Terus ya udah saya kayu sampai mendekati si anak tadi itu. Saya pikir saya noleh enggak ini ya? Saya noleh dia juga noleh. Aduh, kena kayaknya aku ini. Begitu jalan 6 meter dia jalan naik gitu. Aman gitu. Jalan lagi saya dengar ini kan. Kembali ini. Aduh, dikeprok. Saya dipukul dari belakang ini. Aduh, dipukul nih. Saya lihat, dipukul. Ternyata begitu pas di pinggir saya gitu, dia nyapa, Pak. Oh iya gitu. Dia kayak nyapa, Pak. Itu aja, Pak gitu. Terus dia mendahului saya jarak beberapa meter, belok kiri. Saya lihat di kiri ada gudang gelap gitu. Gudang gelap, ya udah. Saya sambil masih gemetaran gitu, saya berkeringat, saya kayu pelan gitu. Sampai terang tanah, udah pemandangannya indah banget itu, indah banget. Suatu ketika saya cerita ke teman, itu kamu, itu penampakan makhluk gaib itu. Enggak lah, itu orang kayak itu, orang iseng kan, saya nggak tahu. Ya itu. Jalur apa namanya itu? Jalur dari Tarano. Jadi itu dari Tarano menuju ke Dompu, kota Dompu. Itu akan melewati istilahnya Queen Stage ya, puncak tertingginya Sumbawa. Jalur ini ya, jalur utara ya, itu namanya Nanggatumbu. Ya memang ya mirip Bedugul lah. Iya. Mirip Bedugul. Cuma nggak sepanjang Bedugul. Mirip Bedugul. Nanggatumbu. Makanya saya bilang, kok berani sendiri sepeda? Enggak, saya takut. Saya takut sih. Bersepeda itu idealnya berangkat pagi. Versi saya loh ya. Setelah saya mengambil banyak referensi, saya belajar dari berbagai referensi ya. Berangkat pagi, hindarilah gelap malam. Karena apa? Pertama itu safety, lalu lintas, terus kriminal, barangkali daerahnya itu rawan kejahatan, kita hindari. Dan tubuh kita itu kalau malam itu bisa lemah deh. Nggak ideal untuk berolahraga, untuk bekerja keras itu loh. Kalau pagi ya udah, siang terus saya target lah, tergantung jarak yang akan saya tempuh, saya bagi dalam beberapa etape gitu. Terus kamu pernah tanya kayaknya ya, kenapa sendiri gitu kan? Kenapa sendiri? Saya ini tidak bisa bergaul itu, nggak bisa bergaul saya ini. Itu yang pertama. Saya orang yang introvert ya. Berarti nggak punya klub sepeda ya? Nggak punya. Dulu pernah ikut, nggak tahan.
naik sepeda rame-rame. Iya, pernah. Cuman ya lebih banyak sendiri. Selama touring jarak jauh saya nggak pernah dengan kawan, selalu sendiri. Memang risikonya kalau ada apa-apa saya tanggung sendiri. Saya kalau suka bergaul, saya mungkin terbiasa soliter ya, hidup sendiri gitu, memutuskan segala sesuatu sendiri. Dan saya menikmati itu. Kalau ini deh, seandainya saya waktu ekstase itu, seandainya waktu lewat jalur selatan Pacitan Jogja itu saya berdua mungkin nggak bisa ekstase. Itu nggak ditulis itu? Tulis, cuman makanya itu yang di Labuan Bajo itu sampai dengan menjelang Kayangan, pelabuhan menuju ke Sape, Sumbawa. Saya kehilangan motivasi, saya pikir buat apa ya? Kok saya kayak pamer-pamer gitu, waduh enggak lah gitu. Ya ada orang nanya-nanya teman-teman. Itu keabadian itu kan. Iya ya. Ya, saya tertarik dengan Jackie kemarin dia bilang, tulis beli. Ya, karena banyak orang kayak saya gini. Nggak banyak, dia bilang gitu. Apalagi yang bisa nulis. Bilang gitu, iya juga ya. Iya. Ini kan motivasi bersepeda itu kan juga berhubungan dengan dunia tulis menulis kan. Tualang. Ya, 65 itu kan sebenarnya hubungannya dengan membaca. Oh iya. Nulis. Iya benar. Dengan ini kan artinya bisa setiap perjalanan itu bisa diendapkan gitu. Iya. Tapi kan ada tulisan udah berapa kali nulisnya? Ada yang tak kirim itu. Iya ya. Kalau yang Jogja lengkap sudah. Yang Mataram lengkap. Yang Labuan Bajo ya itu. Saya tulis data-datanya, tinggal ngerangkai aja udah. Termasuk yang saya takut di kegelapan ketika ada orang itu ya itu belum saya tulis itu. Yang di Tarano itu. Tarano ya. Yang ke pengalaman dehidrasi itu pernah ya, kehausan. Bongking itu tubuh lemas karena gula turun. Antara kalori masuk dan keluar nggak imbang di baluran. Saya udah itu gara-gara lupa. 11 kilo menjelang masuk hutan baluran, saya berhenti di toko swalayan gitu. Terus saya isi botol penuh dua-duanya. Saya minum minuman hidrokoko. Saya makan ini puding. Itu kan serat tinggi dan bagus ya. Lupa nggak bawa bekal makanan kecil. Ya udah, saking senengnya karena sudah mendekati baluran gitu, saya gowes dengan lumayan kenceng sampai hampir puncaknya itu saya gemetar. Saya merasakan wah kalau darah saya turun ini. Saya cari nggak ada warung, saya hampir putus asa mau nyegat mobil lewat tuh, mau saya minta makanan tuh. Nggak tahu di atas ada warung, ya udah. Kalau misalnya nggak ada warung gimana? Ya udah saya. Apa yang kemungkinan terjadi? Pingsan lah. Makanya saya menghadang kendaraan lewat, apa saya minta. Saya minta makan. Minta apalah yang manis-manis lah. Butuh manis itu. Benar-benar darah gulanya drop itu. Wih. Ya goblok banget sih baru awal-awal tuh. Itu mobil-mobil yang dihadang itu mau biasanya ya mungkin mereka tidak semua mau. Tapi kalau dilihatnya ada orang bersepeda gitu, kemungkinan dia butuh sesuatu, butuh pertolongan lah. Kecuali kita nggak bawa sepeda, kita mungkin ya kan kalau kita bersepeda gini kan mungkin seseorang pasti butuh pertolongan nih kan. Yang ke Jogja gimana pengalaman di Jogja? Jogja itu
Ya itu yang saya pernah ngalami ekstase itu. Ada salah strategi, bukan salah strategi sih. Saya sudah atur di mana saya harus berhenti selama perjalanan 3 hari itu. Cuma ketika sampai di Kediri, saya dalam tanda kutip dipaksa oleh teman untuk nginep di rumahnya. Padahal belum waktu yang nginep itu. Target saya nginep di Tulungagung. Karena dari jarak itu pas itu loh. Iya, ya. Nah, karena saya nginep di Kediri hanya mencapai 130 kilo dari Gresik, Kediri Pacitannya sangat jauh, sampai tembus 180 apa ya? Saya baru sekali itu dalam hidup, sehari 80 kilo itu. Ya gimana lah, ya udah nyampe akhirnya, nyampe sore jam setengah 7. Nggak pernah aku bersepeda sampai setengah 7, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Ini nggak baik lah. Itu salah perhitungan. Ya karena dipaksa tadi itu, udahlah nginep lah, sini aja gitu. Ya udahlah. Tapi Kalau selebih. nginep kan harusnya dijadwal ulang lagi nginepnya. Kalau saya nginep di Tulungagung atau di Ponorogo, jadi 4 hari nanti di luar target kan. Masalahnya kan ini terkait dengan biaya kan. Iya kan. Biaya juga itu kan. Dan lagian ya nggak gagah lah. Nggak bisa bercanda. Masuk Jogja ini utang dino. Enggak lagi kan juga yang enggak gini. Saya ini cenderung untuk berusaha untuk tepat waktu lah, ya kan. Apapun ya, saya diundang itu diusahakan nggak telat. Mungkin ya lebih awal lah. Termasuk jadwal itu harus ketat saya ini. Saya disiplin soal itu. Kalau saya bilang pada Gung Alit, Gung, Ji, saya datang tanggal 25. Apapun yang terjadi saya harus datang tanggal 25. Ya akhirnya ya datang 25. Malah lebih awal itu, saya jadwalnya sore. Ya karena kesalahan nginep di apa namanya itu, di Pasirian itu. Mestinya saya nggak nginep di Genteng, saya nginepnya di apa namanya itu, nginepnya itu di Gilimanuk. Tanggal 25 itu berangkat pagi, perkiraan Denpasar 25 sore. Nah itu akhirnya lebih cepat saya, jam 10 sampai di Taman 65. Itu berarti tujuan bersepeda itu dengan bikin agenda dulu ya. Maksudnya bikin bikin gini. Ya. Itu motivasi tujuan itu dibikin seperti itu ya. Oh iya, jadi gini. Saya selalu berusaha untuk membuat narasi agar untuk memotivasi saya agar sampai tujuan. Jadi ada energi yang menggerakkan ketika ada narasi. Saya bersepeda untuk ini. Wah. Nah ini kan yang menggerakkan saya. Misalnya untuk penggalangan dana gitu kan. Oh, ini yang motivasi saya. Kalau saya sampai nggak sampai tujuan, padahal saya sudah kowar-kowar ingin menggalang dana, kan malu lah. Selain narasi 65, sebelumnya narasi apa saja? Pengumpulan dana untuk orang-orang lansia. Yang kemana tuh? Ya, ke Labuan Bajo. Oh, Labuan Bajo. Ya. Terus sebelumnya itu ke Jogja itu nggak ada itu kayaknya itu. Saya nggak ada. Narasinya karena ya ke Jogja. Ke Jogja aja. Ke Jogja itu karena saya pengen ketemu teman-teman seniman Jogja kayak Budi Sutawijaya. Oh itu narasi juga. Iya mungkin itu ya ya. Saya ke Sangkring Art Space kan itu kan. Ke Sangkring ya. Sangkring Art Space itu. Terus ke rumahnya Mas Apriyadi Ujiarso. Kalau nampak tilas. Ya gini. Waktu itu saya pas bersepeda ke Lamongan, saya lihat postingannya Mas Keli. Mas Keli itu dulu tetangga saya, dia tokoh CB Indonesia
yang naik motor ke Jogja lewat Gunung Kidul, dan itu indah banget. Lah, saya telepon dia, Mas, lewat DLS api ya, bagus ya jalannya, bagus. Hanya kayak gimana, aman lah gitu. Saya nggak mikir dia pakai motor nih. Begitu saya jalannya, mampus saya, mampus, bener-bener mampus. Gila, rolling habis-habis itu, nggak habis-habis rollingnya itu, mampus saya. Ya menikmati sih, tapi ketika jam 3 sore kan tenaga sudah turun kan, mampus saya. Ya kenapa tadi yang napak tilas? Pernah napak tilas misalnya mengikuti perjalanan pahlawan atau mengikuti perjalanan tokoh idola, dia jalan dari sini dulu sampai ke situ, kita ikuti gitu kan, kayak gitu. Belum kayaknya. Belum. Mengikut napak tilas jalannya Gajah Mada, ekspansi ke Bali gitu. Kok kejauhan ya? Jauh banget itu. Mempersatukan Nusantara. Ya ulang tahunnya Mahima lah, nanti coba itu. Ulang tahun Mahima nanti. Saya kadang berjanji itu berat loh, saya nggak tepati, nggak enak. Kadang-kadang ngomong ya harus. Ulang tahun Mahima, Mei ya, Mei tatkala. Tatkala Mahima ini, tatkala ya? Tatkala yang Mei. Oh tatkala. Mahima Maret. Maret ya? Ya. Jangan Maret ulang tahun saya itu. Maret juga nggak apa-apa, nanti dilaporkan sama tatkala biasa. Tatkala aja. Lebih ini ya. Iya, nggak jaraknya agak jauh kan dari hari ini kan. Desember ke Mei lah. Lagian dipikir saya ini sakit jiwa nih, bolak-balik terus minggat terus saya loh. Sebentar minggat nanti ini. Kan dulu kan jadi kolektor barang antik kan. Nah, bisa nggak dihubungkan itu dengan bersepeda? Misalnya gini, ke desa-desa tertentu yang punya situs-situs atau punya. Nah itu loh, teman saya yang arkeolog si Khairil itu, dia bilang, kamu jangan gowes-gowes aja, mampir banyak situs toh, di situs mampir lah. Sekali lagi saya tidak menjadwalkan, dan saya ini fokus pada jalur yang saya buat itu loh. Harusnya kita ya ke candi apa gitu harusnya ya. Ya, candi apa? Iya benar juga ya. Kan ada hubungannya dengan barang antik. Iya benar. Siapa tahu ketemu barang antik. Iya benar juga sih. Iya benar. Atau kalau misalnya kita baca novel itu bisa gini kan. Di novel itu kan ada tempat-tempat yang fiksi, arti cerita-ceritanya fiktif, tapi tempatnya fakta gitu misalnya. Misalnya mengikuti jejaknya tokoh fiktif. Ya kayak arus balik lah, ya toh, arus balik lah, ya. Arus balik itu harus dicoba, kan ada ketuban juga kan. Oh iya, Idayu Kamar Ketuban. Siapa? Wira Geni siapa? Tokoh lakinya itu, Wira Geni, lupa aku. Iya. Wira, itu lah pokoknya lupa aku. Ada Galeng ya. Wira Galeng, iya kok Wira Geni. Wah, aku baca itu tahun 96 apa ya. Katanya itu buku langka katanya itu. Katanya sih. Iyalah, sekarang udah banyak yang baca. Iya. Pada zamannya langka semua buku perang. Oh iya. Iya benar. Sekarang kan orang gampang fotokopi. Iya. Wira Galeng. Itu kan bisa narasinya ke sastra karena kan kayaknya antara fantasi, fiksi, fakta, kan itu bisa digabungkan dengan Iya. Oh iya, Li. Saya lupa cerita ya. Jadi selama saya bersepeda, utamanya yang paling berat kan dari Gilimanuk sampai ke Denpasar itu ya. Itu kisah-kisah di bukunya Martin Aleida dan Putu Akasuka itu bersatan di otakku itu. Ketika siksaan muncul itu yang membuat saya jadi nggak sakit itu loh. Tempat-tempat juga terbayang. Oh ya, saya maksudnya
sepanjang perjalanan itu. Nah, Saya sebanyak itu, ya saya aja permisi aja udah, permisi gitu. Nah, artinya begini, selama perjalanan itu kisah-kisah tentang yang diceritakan oleh Martin Aleida di bukunya dan Pudaka Sukanta itu berlesapan gitu loh. Tentang tapol yang makan karena kelaparan ya, dia makan daun kulit pisang yang terendam di air kencing tapol lainnya sehingga dia sampai, kalau nggak salah sampai mati kalau itu, keracunan dia itu. Terus ketika si tokoh itu dipukuli sama aparat di penjara gitu. Terus si Puger dimutilasi saat dia hidup, itu beresapan itu. Saya nggak tahu kenapa. harusnya ingat kalau orang bersenang-senang tuh harusnya ingat novel-novel yang menyenangkan, perjalanan menyenangkan dari Gilimanuk ke Denpasar tuh lihat kupu-kupu. Oh iya. Kayak buku. Oh iya, benar juga. Iya. Itu kan itu. Iya. Lihat hutan yang indah. Iya. Bali yang eksotik. Oh iya. Ini malah enggak loh. Iya, malah yang muncul ini kisah-kisah mengerikan di buku itu loh.